sekedar orang yang melakukan trik-trik kecurangan dalam konteks jual beli dan lain sebagainya. Doa untuk kecelakaan bagi yang didoakan. Makanya kadang-kadang ada istilah pembunuh berdarah dingin gitu ya. Bayangkan orang yang beriman dianggap orang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, sahabat Al-Qur'an, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara Menyelami Rahasia Al-Qur'an, dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surah Al-Mutaffifin ya pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita masih semangat untuk belajar, menyimak apapun yang akan diberikan oleh narasumber kita, Ustadz kita yang sudah hadir bersama kita di sini. Saya perkenalkan kembali yang sudah tidak asing tentunya ya, ada Ustadz Zamah Syarif Hasbullah LCMA. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Mudah-mudahan yang menyaksikan acara ini juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita akan membahas tentang surah Al-Mutaffifin yang nantinya kita akan mengetahui ya pemirsa sebenarnya seperti apa makna dibalik dari surah Al-Mutaffifin ini. Sebelum kita membahas lebih jauh ya Ustadz ya, kita kupas dulu nih sebenarnya makna dibalik nama Al-Mutaffifin ini sebenarnya apa ya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Qori dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Mutaffifin, surah urutan ke-83 dalam mushaf. Nah, surah ini diambil dari ayat pertama yang ada dalam surah ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecaman yang cukup berat dan tegas kepada orang-orang yang masuk dalam kategori mutaffifin. Mutaffifin ini sendiri diambil dari kata tatfif yang artinya itu adalah kecurangan. Ya, jadi kecurangan itu bisa jadi seseorang ingin dilebihkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan bagi pribadinya, sedangkan dia ingin mengurangi apa yang menjadi bagian yang seharusnya diterima oleh orang lain. Nah, tentunya kata tatfif ataupun curang ini memang biasanya kan itu dikaitkan dengan konteks curang dalam berdagang, ya, di mana seorang mungkin mempermainkan takaran dan timbangan. Namun kalau kita perhatikan lebih dalam sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang-orang curang yang dimaksudkan dalam surah ini bukan hanya sekedar orang yang melakukan trik-trik kecurangan dalam konteks jual beli dan lain sebagainya, tapi lebih kepada orang yang memiliki karakter curang, sehingga dalam interaksi apapun ya yang mungkin dilakukannya, orang yang karakternya curang ini selalu, kalau kita pinjam bahasa media saat ini, memiliki standar ganda. Artinya ketika dia ingin keuntungan untuk dirinya, dia akan menuntut begini. Tapi ketika itu berlaku untuk kepentingan orang lain, dia tidak menerapkan standar yang sama seperti yang ingin dia terapkan terhadap dirinya. Wah, curang. Curang. Jadi inilah yang nanti akan kita lihat di pembukaan surah, bagaimana orang-orang yang berperilaku curang ini punya satu karakter yang tentunya karakter ini apabila tidak kita bersihkan diri kita darinya akan berakibat turunnya siksa yang cukup pedih juga nanti di dunia maupun di akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini ya. Ya, tentunya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali Ustadz di sini. Pesan apa sebenarnya yang ingin Allah sampaikan kepada umatnya melalui surah Al-Mutaffifin ini? Ya. Alurnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat ada kurang lebih sekitar bagaimana surah Al-Mutaffifin ini, surah Makkiyah, 36 ayat. 36 ayat. Ya, ada kurang lebih 3 subtema yang ada di dalamnya. Namun tema utama yang bisa kita ambil
bahwasanya orang-orang yang bisa kita katakan berkarakter jahat karena mereka tidak beriman kepada Allah, hakikatnya mereka itu masuk kelompok orang yang curang. Ya. Karena mereka itu seringkali ketika di dunia melakukan standar ganda terhadap orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman berbuat ini, mereka nyinyir. Kalau kemudian orang beriman melakukan seperti apa yang mereka lakukan, mereka tetap serang. Tetapi di sisi lain, ketika itu mereka ulang, mereka lakukan hal yang sama, mereka seakan-akan membela diri dan memperlakukan standar yang tentunya tidak dianggap masalah, ya, untuk kemudian dipermasalahkan. Nah, jadi bisa dikatakan surah Mutaffifin adalah surah yang Allah turunkan untuk mengingatkan kepada siapapun kelompok, jangan menerapkan standar ganda dalam penilaian. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dunia, balasan yang sama akan diberlakukan untuk kita nanti di akhirat. Nah, begitu. Oh, luar biasa sekali. Sebenarnya ini banyak kita temukan fenomena seperti ini di zaman sekarang ya, Ustaz. Tepat sekali. Ya, artinya kalau bercerita mungkin hanya curang dalam timbangan, ya mungkin yang akan menyimak hanya pedagang atau pebisnis yang mungkin dekat dengan dunia tersebut. Tapi dalam konteks menerapkan standar ganda dalam penilaian, ya sering sekali kita kalau sudah itu adalah orang yang kita suka atau orang yang kita kagumi, kita bela dia mati-matian. Tapi ketika orang tersebut orang yang kita benci, tentunya kita serang dia bertubi-tubi, walaupun kadang-kadang yang dibuat sama. Yang dibuat sama, benar. Ya, tapi standar kita dalam menilai baik dan buruk sering sekali dipengaruhi oleh rasa cinta dan benci kita kepada seseorang ataupun orang lain. Nah, begitu dia. Penilaiannya subjektif begitu ya. Betul, Ustaz, ya? betul sekali. Mudah-mudahan ya yang menyaksikan acara ini ya jangan sampai lah ya, walaupun banyak sekali fenomena yang seperti ini yang sekarang kita lihat begitu, jangan sampai kita contoh. Baik, kemudian Ustadz, bagaimana ancaman Allah ini kepada orang-orang yang curang yang seperti Ustadz jelaskan tadi? Ini kan ancamannya tentu saja siksaan api neraka. Lalu seperti apa nih gambarannya? Ya, 6 ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin ini bukan hanya sekedar menjelaskan balasan yang akan mereka terima, tapi lebih Allah ingin bongkar dan telanjangi terlebih dahulu karakter curang itu seperti apa. Maka kita lihat pembukaan surah, Wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin setidaknya memiliki dua arti. Wail bisa berarti doa untuk kecelakaan bagi yang didoakan. Nah, jadi misalnya kita katakan wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang karakternya curang. Nah, kalau Allah sendiri yang mengatakan celakalah, berarti ini sudah semacam vonis dari Allah bahwasanya orang yang curang walaupun nampak seperti dia memperoleh keuntungan dan benefit dari kecurangannya di dunia, namun sama sekali tidak bernilai apapun di sisi Allah. Kenapa? Kecurangannya itu akan mengundang kecelakaan bagi dia. Ya. Ada lagi yang menafsirkan kata wailun lil mutaffifin ini, wail dengan arti neraka wail. Kita tahu derajat neraka itu banyak, sebagaimana surga juga banyak levelnya. Nah, salah satu derajat neraka namanya neraka wail. Nah, jadi seakan-akan ketika disebut wail lil mutaffifin, di antara yang akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam level neraka wail adalah ketika kita berlaku curang dalam menilai apa-apa yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana karakter yang paling dominan dari orang yang curang ini? Di sini Allah katakan, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta, cukupkan takaran kami. Tapi sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi ini menggambarkan kepada kita, securang-curangnya orang, dia pun tak rela dicurangi. Iya. Jadi ini tak mau dicurangi. Iya, tidak ada orang yang ingin dicurangi, walaupun dia menganggap biasa mencurangi orang lain. Ini yang saya katakan tadi standar ganda.
dia menuntut agar haknya penuh. Ya. Ketika orang lain dalam hal ini melakukan suatu perbuatan. Tapi ketika dia yang menentukan hak orang lain, dia tidak memperhatikan. Dalam pengertian dia menganggap ya nggak masalah dikurang hak orang demi kepentingan dia. Gitu ya. Iya. Jadi ini hal-hal seperti ini, inilah yang dikatakan bahwasanya mereka itu adalah curang. Jadi curang sama seperti curang dalam takaran, curang dalam. Nah, ini juga kalau kita lihat kecurangan ini kan banyak sekali. Dari aspek pendidikan sekarang kecurangan muncul, orang yang nyontek atau diberikan kunci jawaban, bahkan dalam konteks berbisnis, bahkan hingga politik pun tidak lepas dari kecurangan-kecurangan. Nah, untuk itulah makanya kalau kita lihat bagaimana obat yang paling ampuh sebenarnya dari perspektif agama agar kecurangan ini tidak merajalela. Ini digambarkan di ayat keempat. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Apakah orang yang curang itu, kata Allah, mereka tidak berpikir, mereka tidak mengira bahwasanya mereka nanti semua akan dibangkitkan setelah mati untuk menghadapi hari yang besar. Itulah hari pertanggungjawaban. Jadi dengan kata lain, bisa kita katakan satu-satunya benteng terpenting untuk menghindar kecurangan adalah adanya kontrol internal dalam wujud iman kita kepada Allah dan kepada hari kiamat. Kenapa? Sepandai dan sebagus-bagusnya sistem yang dibuat, bagi orang yang bermental curang, dia akan tetap mencari celah. Bagaimana sistem itu bisa dirusak? Bagaimana sistem itu bisa dibobol? Tapi dalam kondisi sistem yang carut-marut sekalipun, tapi kalau dia mentalnya itu mental yang senantiasa merasakan Allah mengawasinya, Allah mengikuti gerak-geriknya, dan dia tahu akan dimintai pertanggungjawaban, tentunya beriman kepada hari akhir ini cukup untuk menjadi benteng agar dia tidak terbawa oleh dorongan untuk berbuat curang. Baik Ustadz, berarti di sini yang dimaksudkan kecurangan adalah bukan hanya kecurangan timbangan ya Ustadz, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari apapun itu, kalau yang namanya mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan orang lain itu namanya curang ya Ustadz. Betul, Apalagi betul. Kepentingan orang lain itu dikurangin demi kepentingan kita terpenuhi seperti itu. Ustadz. Tepat sekali. Ya. Luar biasa sekali. Dan tentunya ini kan sangat tidak baik ya Ustadz. Nah kalau untuk orang-orang yang seperti ini, di akhirat nanti, ketika di hari akhirat, balasan yang mereka terima itu seperti apa Ustaz? Gambarannya ini agar kita tidak tergolong orang-orang yang demikian Ustaz. Ya, ini menariknya surah Al-Mutaffifin ini. Ketika Allah jelaskan karakter orang-orang yang curang dan kira-kira apa obat untuk bisa mengendalikan dorongan untuk berbuat curang, justru balasan yang berkaitan dengan perilaku kecurangan itu nanti akan dibahas di akhir surah. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat kebiasaan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyusun Al-Quran itu dengan susunan yang tak ada semisal dengannya. Ya, tiap surah antara awal dengan akhir punya keterkaitan, dan di tengah-tengah surah kadang-kadang juga berkaitan dengan awal dan akhirnya. Jadi ini tentunya nanti akan kita lihat ketika kita melihat lebih lanjut apa yang dijelaskan di akhir surah nantinya. Oke, berarti ini kalau untuk di ayat selanjutnya ya Ustadz ya, ini ada interaksi orang jahat kepada orang mukmin di dunia dan balasan untuk mereka. Ini seperti apa? Ya, oke. Begini, kalau kita melihat bagaimana digambarkan orang-orang yang berbuat curang tadi. Nah, apa yang terjadi setelah manusia nantinya akan dibangkitkan? Ya, manusia pada saat hari kebangkitan akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok-kelompok yang biasa di dunia berbuat curang, berbuat jahat. Ada kelompok-kelompok yang justru berbuat baik. Ya, ini yang Allah gambarkan di ayat ke-7 hingga ayat ke-28, bahwasanya apa? Orang-orang jahat, inna kitabal fujjar lafi sijjin. Catatan orang-orang yang durhaka akan tersimpan dengan baik dalam sijjin. Seakan-akan Allah ingin katakan, jangan kira
perbuatan curangmu itu bisa dihapus. Kalau di dunia saja, itu kadang-kadang yang namanya jejak digital itu nggak bisa kita hapus. Apa yang sudah kita buat. Gimana pula dengan catatan malaikat kiraman katibin. Yang artinya apapun yang kita buat, itu terrecord dengan begitu apik. Ya. Dan ini tentunya menjadi satu renungan bagi kita. Makanya Allah katakan, wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Tahukah kau apakah sijjin itu? Sijjin itu tempat dicatat segala amalmu itu adalah kitab yang berisi catatan amal. Artinya semua amal kita dari A sampai Z ya dengan detail. Ya, semuanya tercatat di sana. Maka dari itu yang terjadi apa? Orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, inilah yang kemudian punya potensi untuk jatuh pada perilaku curang, melebihi dari orang-orang yang lain. Karena tidak ada semacam kontrol kepada yang bersangkutan. Makanya Allah katakan, apa sebab utama dari orang-orang mendustakan hari kiamat? Salah satunya adalah dikatakan, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dikatakan di sini sekali-kali tidak, apa yang mereka kerjakan dari berbagai bentuk kejahatan dan maksiat itu telah membuat hati mereka itu berkarat. Jadi manusia ini sudah diciptakan Allah sebenarnya dengan satu sifat. Apa itu? Kita akan gembira ketika berbuat baik dan kita akan merasa sedih dan menyesal ketika berbuat jahat. Itu pada manusia normal. Nah, hanya saja ketika manusia terus mengulang kesalahannya, selalu merutinkan maksiat dan dosa, yang terjadi apa? Setiap kali berdosa, satu nokta hitam di hati kita. Nukita lahu nuktatan sauda, dikatakan dalam hadis. Yang terjadi apa? Ketika hati yang seharusnya seperti lembaran secari kertas yang putih sudah dipenuhi oleh nokta-nokta hitam, yang terjadi hati tidak lagi sensitif. Sering sekali ketika berbuat baik kita nggak merasa senang. Sebaliknya ketika berbuat dosa kita justru merasa gembira. Dan tidak muncul lagi apa yang disebut dengan penyesalan. Makanya kadang-kadang ada istilah pembunuh berdarah dingin katanya. Kok tenang kali dia membunuh? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa penyesalan. Ini merupakan gambaran hati yang sudah berkarat. Kalau tidak kita katakan hati yang mati. Nah, jadi termasuk mencurangi orang. Tapi pingin dirinya tidak dicurangi. Ini adalah masalah hati. Masalah hati. Bagaimana kita bisa menerapkan standar ganda untuk satu hal yang sama? Tergantung siapa yang buat. Kalau buat seperti ini orang yang kusuka benar. Kalau buat seperti ini orang yang tak kusuka maka tak benar. Nah, jadi ini adalah gambaran problem yang ada pada hati yang kemudian apa? Berimbas kepada perilaku. Nah, kalau kita lihat Allah katakan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Orang-orang yang hatinya tadi kotor di dunia, bahkan mati, mendustakan adanya hari balasan. Apa yang terjadi? Mereka itu akan terdinding dari melihat Allah di akhirat. Bagi kita muslim yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini bahwasanya puncak kenikmatan ketika kita berada dalam surga itu bukan sekedar masuk surga, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijab sehingga kita bisa melihat Allah, bercengkrama dengan Allah. Itulah puncak dari kenikmatan surga. Dikatakan bahwasanya orang yang curang, mendustakan akhirat, dan hatinya penuh dengan karat-karat yang membuat tidak lagi sensitif menyikapi berbuat buruk dan baik, mereka itu akan terdinding dari melihat Allah. Gak bisa melihat Allah. Artinya kalau lihat Allah pun tidak, apalagi masuk surga. Ya, maka dari itu kontras dari itu apa? Digambarkan potret orang-orang yang baik. Kalau tadi digambarkan potret orang yang jahat di neraka,
digambarkan sekarang potret orang baik. Inna kitabal abror lafi illiyin. Sesungguhnya catatan amal-amal orang-orang yang baik itu di mana? Tersimpan dalam illiyin. Apa itu illiyin? Disebutkan, wa ma adraka ma illiyun kitabum markum. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal. Dengan kata lain, sijin itu catatan amal orang-orang penghuni neraka, illiyin catatan amal penghuni surga. Nah, jadi termasuk catatan amal itu dibedakan. Nah, ada yang dicatat di illiyin, ada yang dicatat di sijin. Nah, apa yang mereka dapatkan di surga nanti? Dikatakan innal abrar lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqauna min rahiqin makhtum khitamuhu mis. Dikatakan di sini sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan yang nyata. Dikatakan itu bahwasanya apa? Mereka itu duduk ya di depan melepas pandangan melihat Allah. Jadi kalau orang kafir tadi tak bisa melihat Allah, orang mukmin bisa melihat Allah. Kemudian dikatakan lagi, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau bisa melihat dari wajah mereka kesenangan hidup. Jadi senang atau tidak, itu kan bisa dilihat dari wajah. Ada wajah orang senang, ada wajah orang susah. Ya. Begitu juga nanti di akhirat, penghuni surga kesenangan mereka itu tercermin dalam wajah mereka. Ya. Dan Allah katakan di sini, itulah akhir yang indah. Akhir yang indah. Di dunia, ya mungkin orang mukmin dicurangi. Orang mukmin diejek, diperolok oleh orang-orang yang curang tadi. Tapi selalu kenikmatan itu adalah kenikmatan yang dirasakan di akhir. Kalau orang sebagai contoh, nikmat di awal, tapi di akhir dia menderita, maka tentunya dia akan melupakan kenikmatan di awal itu. Tapi segala sesuatu yang kita peroleh di akhir, itulah yang paling berbekas pada diri kita. Makanya kalau ada ungkapan, ya berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, katanya kan, bersakit-sakit dahulu. Jadi tidak masalah di awal. Kita di dunia orang-orang mukmin ini perlu banyak sabar. Nah, jadi itulah yang didapat nanti sebagai balasan yang indah yang disiapkan Allah nantinya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini sangat luar biasa Ustaz penjelasannya. Allah di sini menjelaskan apa itu kecurangan itu, kemudian Allah juga menjelaskan orang-orang yang seperti apa yang curang itu, tapi juga Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang baik. Jadi kita manusia di sini diberikan pilihan kepada Allah. Betul, tepat sekali. Kaum yang mana kalian, begitu kira-kira ya Ustaz ya. Jadi Allah menyerahkan kembali kepada kita sebagai umatnya yang berakal begitu ya Ustaz, memilih jalan yang mana yang kalian inginkan seperti itu. Nah Ustadz, kadang-kadang kan kita juga tanpa kita sadari, kita juga kadang melakukan hal-hal kecurangan sekecil apapun itu. Bagaimana Ustadz kita membentengi diri kita ya sebagai umat Allah yang harus selalu berada di jalan yang lurus gitu Ustadz, jangan sampai kita melenceng menjadi orang-orang yang curang. Nauzubillah min dzalik ya Ustadz ya. Iya, tentunya seperti saya katakan tadi, kecurangan tuh berangkat dari karakter. Dan karakter ini yang paling menentukan adalah kondisi sejauh mana hati kita sehat atau tidak. Hati ya Ustaz ya. Kalau hati kita senantiasa kita bersihkan, kita sucikan, maka dorongan untuk berbuat curang itu bisa kita kontrol. Tetapi ketika hati kita mati, atau minimal hati kita sudah berkarat, karena kita kurang peduli untuk menjaga kadar kesucian hati senantiasa, maka ini yang menjadi awal mula bagi munculnya dorongan-dorongan untuk berbuat curang seperti itu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di penutup surah, ini yang paling menarik, Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan balasan kepada orang yang curang itu sesuai dengan jenis kecurangan mereka di dunia. Kalau kita lihat bagaimana dideskripsikan di ayat 29 dan berikutnya, itu tentang bagaimana sikap orang curang itu kepada orang beriman di dunia. Dikatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina admanu yadhakun.
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, mereka dulu senantiasa menertawakan orang-orang yang beriman. Mereka merasa, ya bisa ku kadali dia, bisa ku tipu dia, bisa ku curangi dia. Merasa hebat dengan, merasa cerdas dengan segala bentuk kecurangan yang dibuatnya di dunia. Kemudian Allah katakan, wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau mereka orang-orang beriman melintas di hadapan orang-orang kafir saling mengedipkan mata mereka. Kasih kode untuk bisa katakan memojokkan atau melecehkan orang-orang yang beriman. Bukan hanya ditertawakan, tapi juga kalau kita lihat zaman sekarang dengan body language tertentu ingin menunjukkan penghinaan atau pelecehan kepada orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka kembali kepada sesama orang-orang kafir, mereka kembali dengan riang gembira. Kenapa? Merasa ya sudah kita ejek dia, sudah kita tipu dia, sudah kita jadikan mereka korban kecurangan kita dan lain sebagainya. Merasa menang dengan apa yang mereka buat. Nah, tapi Allah katakan, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila orang-orang yang curang ini melihat orang-orang beriman, mereka berkata, mereka itu orang-orang yang sesat. Bayangkan, orang yang beriman dianggap orang sesat. Ini yang saya katakan tadi, standar ganda. Perbuatan baik apabila tidak membawa keuntungan bagi mereka dianggap buruk. Tapi perbuatan buruk kalau membawa keuntungan bagi kelompok mereka dianggap itu sebagai perbuatan yang benar dan tepat. Balikan fakta juga bisa tepat sekali. Ya, jadi ini gambaran antara sikap dan karakter, bagaimana karakter itu bisa sebegitu rusaknya berangkat dari hati yang berkarat sebagaimana yang dikatakan tadi. Nah, maka dari itu Allah katakan nanti bagaimana hakikat balasan pada mereka di hari akhirat. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Nanti pada hari akhirat kelak saat penghukuman, hukuman yang mereka terima, orang mukmin justru menertawakan mereka. Dibalikkan oleh Allah. Kalau dulu orang mukmin ditertawakan di dunia, nanti saat mereka disiksa, mukmin melihat mereka sambil menertawakan mereka. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan melihat bagaimana mukmin menertawakan mereka. Kemudian Allah katakan, hal thuwibal kufar maka yaf'alun. Apakah orang kafir yang suka berlaku curang itu akan dibalas kecuali seperti apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi ada ungkapan al jaza min jinsil amal. Balasan yang akan kau terima berangkat dari jenis yang sama dengan perbuatan yang kau lakukan dulu di dunia. Masya Allah, luar biasa. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia tidak terlepas secuil pun istilahnya Ustaz, dari catatan. Betul sekali. Mendapatkan balasan di akhir nanti ya Ustaz. Jadi untuk kita semuanya, kitalah yang memilih seperti apa perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, karena memang Allah sudah menggambarkan di dalam surah Al-Mutaffifin ini pemirsa ya. Jadi kita memang harus selalu mengasah terus keimanan kita kepada Allah agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Menyelami Rahasia Pesan Al-Quran kali ini. Kita akan melanjutkan kembali dengan surah yang berikutnya. Untuk itu tetap saksikan Menyelami Rahasia Al-Quran episode selanjutnya. Terima kasih, saya Kori, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.